Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selamat sore Medan. Seperti biasa bertemu lagi dengan saya Arya Anarko dan rekan saya Gusdir ya. Iya, siap. Ini ada 3 berita menarik seperti biasa Bang ya. Namun berita yang pertama ini kayaknya ngeri ya. Dari judulnya ngeri nih kayaknya ya. Mungkin bisa nama langsung kafenya. Iya, nama kafenya. Dan tempatnya pun memang ngeri. Iya. Kita kalau mau ke sana itu kayak lagunya Ninja Hattori. Mendaki gunung, lewati lembah. Ya, mungkin langsung aja ini Bang. Bisa dibacakan. Oh, ini di Kecamatan apa tadi? Namorambe. Ada satu kafe namanya Kafe Neraka. Kafe Neraka ya. Memang orangnya masuk neraka semua kayaknya. Ya, ini diduga mempekerjakan anak-anak perempuan ya, di bawah umur. Waduh. Untuk melayani para Tubang. Ya, Tubang ini tua bangka ya. Bisa dibilang apa namanya? Idiom ya. Idiom. Tubang ini pria semacam pria hidung belang yang usianya itu kayak abang ya. Paruh baya gitu ya. Belum ya. Rambut aja ini. Iya, betul. Waduh. Nah, ini terungkap gara-gara ada satu orang satu peristiwa ya. Yang berhasil kabur dan menyampaikan itu kepada ibunya. Jadi awalnya dia ditawari kerja. Tawari kerja, kemudian ternyata dibawa ke sana. Dibawa ke Kafe Neraka itu ya. Kafe Neraka. Kafenya itu katanya tadi sempat ditanya oleh reporter kita kan. Di mana Bu tempatnya Bu? Lewat hutan-hutan masuk ke dalam melewati sungai katanya kan. Serem kali ada kafe di situ ya. Iya, namanya udah Kafe Neraka kan. Enggak, pertanyaanku orang kok bisa mengejar ke sana, apa hanya untuk mungkin itu ya? Satu sisi dia sepi, kemudian jauh dari jangkauan mata petugas. Kalaupun mau pakai narkoba kan aman gitu. Apalagi di sana anak-anak di bawah umur kan. Harusnya ini bisa dijerat dengan pasal perdagangan manusia Bang. Ya kan? Makanya dibuat agak jauh ke dalam. Iya. Coba kita lihat dulu videonya. Oke. Ini saya dapat cerita ini sebenarnya memang dari anak saya, tapi sebelumnya kami sudah memantau juga ke tempat lokasi. Waktu kami datang, anak-anaknya sudah tidak lagi ditampung kafe itu karena mereka takut karena anak saya viral. Sudah kami saksikan sendiri ke sana Pak, di Namorambe itu. Itu gimana suasana di sana Bu? Aduh, ngeri Pak. Kayak hutan, kayak sungai, hutan, susah untuk menuju ke sana. Jadi apabila anak yang sudah terrekrut ke sana, dia susah untuk lepas. Kendaraan nggak ada, pertolongan pun susah kalau dia nggak punya uang. Sepengetahuan Ibu, banyak nggak anak-anak di bawah umur di sana Bu? Aduh, Pak, jangan ditanya Pak. Awal mulanya kemungkinan orang yang merekrut ini anak-anaknya jajar pahit dulu di situ, mandi ke sungai. Menuju lagi nanti mau kemana dibawa orangnya, mau keluar kota mana? Dibawa Sambang, jadi kafe remang-remang. Tepatnya itu adanya di Namorambe. Nama kafenya itu Kafe Neraka. Disitulah mereka diletakkan. Si A ini diambilnya HP iPhone-nya dengan alasan nanti supaya nggak mudah dilacak dengan keluarga. Dan sebelum keberangkatan mereka ini dimintain uang sebesar 150.000, 50.000 satu orang. Setelah mau diberangkatkan mereka ini baru diminta lagi 35.000 untuk uang tol sama anak yang terlapor ini. Jadi kami merasa keberatannya, satu sudah ditipu dengan alasan anak-anak ini dibawa supaya dapat bekerja di kafe untuk menuang kopi. Ternyata tidak sesuai, anak-anak ini disuruh meladeni hidung belang di kafe remang-remang. Tepatnya itu adanya di Namorambe. Nama kafenya itu Kafe Neraka. Disitulah mereka diletakkan. Iya, yang menjanjikan ayolah nanti kau kasih kerja, kau buat kopi katanya.
Rupanya sampai sana suruh melayani Tubang ya kan. Waduh, ini gawat ini. Tapi pelakunya ini enggak remaja. Iya, itu makanya kan masih umur belia. Tapi dalam hal bisnis gelap gini dia kayaknya sudah pengalaman kayaknya ya. Level ilmu tipu-tipunya iya, ini ada kan? Pelatihnya pasti. Pasti. Iya kan? Ini ada tiga orang ya, inisialnya FK 14 tahun, WA 16 tahun dan A. Sebelumnya mereka kabur dari rumah katanya untuk mencari sporing lah bahasanya, sporing ya, kalau bahasa orang Medan tuh sporing. Makanya jangan inilah kalau masih labil jiwa seperti ini. Sporing lapar pulang. Ini kita terhubung dengan reporter kita tadi yang mewawancarai ibu korban ya. Tadi ya. Ada Alfiansyah. Halo Pian. Halo Bang. Ya, selamat sore. Halo Bang. Selamat sore Bang. Suara kurang jelas Bang. Ya. Ya Pian, silakan dilaporkan seperti apa sebenarnya kasus ini. Bagaimana kok bisa 3 orang remaja itu maunya itu diajak gitu sampai ke pelosok sana gitu, sampai ke kafe sawit-sawit ini ya. Gimana Pian? Silakan Pian. Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga pemirsa di rumah. Ibu korban bersama 3 orang siswi mendatangi Polres Tabes Medan. Kedatangannya ini untuk mengadukan bahwasannya ketiga siswi ini dipekerjakan di sebuah kafe di Namorambe namanya Kafe Neraka. Awalnya ketiga siswi ini dengan seorang temannya berinisial SL, terduga pelaku ini menawarkan kepada 3 orang siswi ini untuk bekerja. Awal mulanya para siswi ini mengira kerjaan tersebut hanya sebagai pelayan kopi. Namun ketika tiba di sana, mereka disuruh layani para om-om di sana. Baik Bang Arai, Bang Agus. Ini para korban ini asalnya dari mana, Fian? Ya, para korban ini berasal dari Kota Medan. Kebetulan mereka pada saat itu melarikan diri dari rumah. Alasannya karena merasa terkekang di rumah. Dan mereka kenal dengan si S ini. Si S mempengaruhi bahwasanya awal mulanya para korban ini disuruh mengasingkan bajunya dulu ke tempat tetangga. Ketika udah terkumpul, barulah para korban ini dibawa ke sana. Itu tadi dalam keterangannya kan ada disebut uang jalan tol ya? Iya. Ya. Ini kalau ke Namorambe dari Medan kan tidak ada jalan tol. Apa pelaku ini bersiasat membawa mutar-mutar dulu baru masuk ke sana supaya menghilangkan jejak? Dan ada juga tadi handphone yang diambil ya. Apakah seperti itu kira-kira? Ya, menurut pengakuan ibu dari salah satu siswi yang didapatnya itu bahwasanya waktu keberangkatan mereka dimintai sejumlah uang. Lalu ketika berangkat mereka diminta lagi untuk katanya biaya perjalanan melalui tol. Setelah itu karena salah satu siswi bersinyal A yang HP-nya bermerek iPhone, pelaku ini takut dilacak gitu. Kemudian handphone tersebut dirampas oleh SL, alasannya takut terdeteksi oleh keluarga keberadaan mereka. Baik, itu Bang. Alasannya ya. Tapi sampai sekarang handphone itu masih ada sama pelaku berarti ya? Ya, masih ada sama pelaku. Ada nggak niat polisi untuk melacak emailnya? Iya, kan gampang sebenarnya. Ya, terkait laporan yang dibuat di Polrestabes Medan, yaitu laporan penipuan dan penggelapan. Bahwasanya yang dilaporkan itu adalah uang mereka yang mereka setorkan kepada SL dan juga 1 buah handphone. Jadi yang dilaporkan adalah penipuan dan
perampasan uang ya, bukan dugaan perdagangan perdagangan manusia. Ya, yang dilaporkan itu menurut informasi dan laporan yang saya baca, bahwasanya laporan tersebut merupakan laporan uang yang diserahkan dan juga handphone, bukan perdagangan manusia. Tadi saya coba hubungi Kasat Reskrim, bahwasanya dia membenarkan bahwasanya yang ditangani terlebih dahulu adalah laporan kasus penipuan dan penggelapan tersebut, dan tidak ditangani kasus perdagangan manusia, karena dia mengatakan bahwasanya Wilkum tersebut merupakan Wilkum dari Deli Serdang, Polres Deli Serdang. Serdang tuh ya. Iya. Baik. Tapi nanti barangkali Pian, ini juga bisa ditanyakan seperti apa nanti komitmen baik itu Polrestabes Medan, itu Polresta Deli Serdang, ya kan? Karena kan saling berkaitan menyangkut masalah keberadaan KP-KP yang membahayakan ini. Menurut saya ini membahayakan karena di dalamnya itu terdapat banyak remaja-remaja yang di bawah umur. Nah, ini kan sangat berbahaya ya. Yang barangkali tadi remaja ini mungkin masih polos, niatnya memang kerja. Tiba-tiba sampai di sana jadi pelayan dan ya tidak tertutup kemungkinan dicekoki narkoba kan gitu. Wah, ini kan biasanya di tempat-tempat seperti itu. Nah, beredar dengan bebas ya. Pasti, Bang. Narkoba dan minuman keras kan. Nah, ini kan cukup berbahaya. Nah, ini bisa juga nanti barangkali ditanyakan komitmen dari pihak berwajib terkait keberadaan KP-KP liar ini, KP neraka ini ya. Karena sudah tahu kan. Iya. Anak ini ya ditempatkan di sini gitu kan. Iya. Walaupun mereka yang mereka laporkan adalah soal perampasan dan kehilangan seperti itu. Tapi mereka jelas sudah melaporkan bahwa kami dipekerjakan di sini dan dipaksa melayani laki-laki hidung belang ya. Iya. Ya Pian, mungkin itu saja yang bisa kami harapkan dari Pian nanti bagaimana menyikapi perkembangan kasus ini Pian. Oke Pian, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik Bang Arai, Bang Agus, selamat bertugas kembali. Oke, wah itu Bang, ini sebenarnya harus menjadi perhatian penuh ya. Dan bukan hanya tanggung jawab polisi sebenarnya. Ini juga tanggung jawab kepala desa pun ada. Ya kan? Kepala desa setempat. Iyalah, pasti kepala desa kan tahu, nggak mungkin kan nggak tahu. Iya. Dan Pak Bupati perlu ini manggil kepala desa dan camatnya, camat Namorambi. Iya kan? Nah ini bagaimana Pak Camat kok bisa ada ini? Pak Ansari udah tahu lah. Iya, apa Bapak terima setoran kan? Iya kan? Kalau bisa beredar beroperasi dengan bebas, terus ada anak di bawah umur di sana. Apa mungkin nggak tahu karena tadi katanya naik gunung turun lembah lewat di sungai katanya. Kalaupun nggak tahu kan malam itu kan orang hilir mudik kan pasti tahu suara motor, dentuman musik kan gitu kan. Musiknya itu ya. Kayak dekat rumah Abang dulu lah kan gitu kan ya kan di Sunggahan kan dengar musiknya. Dengar. Memang kalau antara jam 7 sampai ke jam 9 itu agak samar-samar dia. Iya, begitu lewat ya kan? Tengah malam. Udah mulai begitu tengah malam baru dengar dia sudah tahu luka dungdang. Iya itu kan. Biasanya makin malam makin gak genah itu lagunya. Gak jelas. Iya. Yang kan? penting ribut. Kan? Suaranya lari karena udah mabuk. Iya. Dan diduga pakai narkoba kan gitu. Ya. Itu berita pertama. Itu berita pertama. Tapi sebelum lanjut berita kedua, izin buka masker. Biar enak dan lempang ya menyampaikan informasi yang adu hot ini. Ya Bang, silakan dilanjutkan. Ini yang kedua dari ini seru juga dari Pematang Siantar. Ya. Tadi kejadiannya tadi siang. Ini ada seorang perempuan dibacok. Di bilik ATM waktu dia sedang mengambil uang. Ini lokasinya di Jalan Kartini, Siantar. Ya. Dia disabet dengan senjata tajam oleh suaminya sendiri. Oh, bukan dirampok ya? Bukan. Oh, suami ya. Suaminya sendiri yang kemudian setelah dirunut-runut penyebabnya adalah karena suaminya ini dendam. Tidak
tidak terima dicerai. Makanya kok mungkin ini suaminya ini nggak kerja ya kan, ringan tangan ya kan, jangan-jangan nyabu bisa jadi. Iya kan, kalau sudah sampai berani melukai. Jadi dia ketika si perempuan ini masuk ke bilik ATM itu diikuti dari belakang. Kemudian ketika dia di dalam, suaminya ini masuk langsung cuk ditikam, luka di kepala sama di tangan. Tapi masih sadar dia. Sadar ya? Masih sadar. Ketika suaminya itu lari, dia baru keluar minta tolong. Iya. Ada nggak videonya kita ya, Bang? Video pas cucu-cucuannya nggak ada lah. Itu kan ngeri ya. Ngeri. Sebenarnya ada CCTV. Oh, CCTV ATM. Ada. Cuma karena ini agak sedikit violence ya, kekerasan ya, betul. Jadi kita ambil paskanya saja. Pasca iyalah setelah kejadiannya. Oke, ada nggak videonya nih? Mana ini Pak Spy? Ada video. Iya, ini sangat ngeri. Ini rumah aku sekarang. Campak Ya, singkat saja Bang, karena memang berdarah-darah ya. Dan kalau kita tayangkan terlalu vulgar nanti banyak orang yang ketika melihat darah itu bisa oyong, kan ada begitu Bang. Orang ketika melihat darah itu oyong gitu kan. Ngeri Bang. Ya kan? Di bagian tangan ya. Ya, sama di kepala. Gila lagi. Ini kita terhubung dengan reporter kita Alija Maghribi. Selamat sore Alija. Ya, selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya, selamat sore. Waduh, ini kelihatan pangkas seperti orang Kodam ya sekarang. Ya, silakan. Sering nyamar juga. Intel kayak ini nih. Ya, silakan Alija, bagaimana kasus ini sebenarnya? Kok bisa tiba-tiba korbannya ini disabet senjata tajam? Apakah sebelumnya sudah diikuti atau memang mereka sempat sama sebelum kejadian atau seperti apa? Silakan Alija. Ya, perlu saya laporkan bahwasanya kasus upaya kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi sekitar pukul 1 siang tadi, di mana saat seorang istri dari pelaku itu mengambil uang di ATM BRI Jalan Kartini Pematang Siantar. Nah, saat itu pelaku yang menurut keterangan tukang parkir awalnya dikira sebagai orang yang hendak mengantri ke ATM, justru masuk kemudian secara tiba-tiba melukai si istrinya gitu, yang diketahui bernama berinisial AF begitu. Nah, keduanya sendiri diketahui telah berpisah sekitar 6 bulan lebih, di mana sang istri mengaku setelah kejadian itu kepada wartawan telah sering terjadi cekcok rumah tangga dan sempat mengalami kekerasan oleh pelaku, seperti itu. Alija, tadi disebutkan bahwasannya si pelaku sempat mengantri juga ya, seolah-olah ingin mengambil uang ya? Iya, jadi keterangan dari petugas parkir di sekitar lokasi itu awalnya mengira bahwasannya pelaku ini juga ingin mengantri mengambil uang di ATM, tapi ternyata antara pelaku dengan korban ternyata saling mengenal dan berstatus suami istri. Setelah peristiwa itu terjadi, si korban istrinya kemudian ditolong oleh petugas parkir untuk membuat laporan ke Pematang Siantar, kemudian mengambil handphone ke rumah. Dan selanjutnya untuk visum di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih Pematang Siantar. Begitu. Berarti antara pelaku sama korban itu tadinya bukan, dia tidak ada niat untuk
menyerangkah atau memang sudah bagaimana? direncanakan? Sudah direncanakan atau memang kebetulan ketemu di situ? Karena kan dia mengantri kan, barangkali kan dia mengantri, habis itu istrinya mantan, kau ya langsung ditikam. Apa seperti itu atau bagaimana? Sudah adakah keterangan? Atau si korban untuk diikuti informasi kan? Seperti itu kita belum mendapatkan kepastian dari pihak kepolisian dan korban. Karena korban tadi setelah menjalani perawatan di rumah sakit umum itu hanya mengatakan bahwasanya dia sering mengalami cekcok rumah tangga dengan pelaku. Kemudian informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar, AKP Banuara Manurung menyampaikan motif dari pelaku sendiri adalah dendam karena ingin diceraikan oleh korban. Kemudian antara korban dan pelaku, menurut keterangan dari pihak keluarga dari korban, bahwasanya mereka sudah pisah rumah, di mana si korban sudah ngekos di tempat lain dan berpisah dengan pelaku. Nah, sekedar informasi juga beredar kabar bahwasanya pelaku yang sekarang ini buron itu juga residivis, begitu. Kasus apa aja? Kalau yang kami terima informasinya pencurian curanmor. Curanmor ya, maling rupanya ya. Biasanya kalau maling itu, maling kereta, maling curanmor itu berkaitan juga memang dengan narkoba. Oh iya kan? Biasanya betul, kan? Biasanya iya pas. Ambil sepeda motor, jual, beli nyabu. itu. Alija, ini kan menurut informasi mereka sudah pisah. Pisah dalam artian belum cerai gitu ya? Hanya pisah ranjang kah atau memang sudah ada keputusan pengadilan ya? Untuk informasi secara administrasi kita belum melihat langsung, cuman pengakuan dari korban mau cerai gitu. Namun sudah pisah rumah gitu. Dan informasi juga yang kami terima bahwasanya antara korban dan pelaku memiliki anak yang masih balita gitu. Sudah punya anak. Iya. Berarti alasannya karena memang gak mau dicerai lah ini ya, si laki-laki maling ini ya. Gitulah kira-kira ini ya. Tapi gak mau dicerai kok ditusuk ya. Iya, pala. Ya mungkin itu saja barangkali nanti bisa ditanyakan lebih lanjut seperti apa tentang pengejaran si pelaku lah barangkali, dan mungkin kalaupun nanti ditangkap apakah polisi bakal memeriksa urinnya kan gitu kan. Karena bisa saja kemungkinan dia melakukan itu karena terpengaruh narkoba gitu ya. Itu mungkin yang bisa nanti ditanyakan ke polisi Ya, terima kasih selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, selamat sore Ya. Itu Bang, mungkin nanti informasi lanjut bisa dicek oleh Alija ya. Memang kalau persoalan-persoalan kayak gini persoalan rumah tangga itu bisa jadi gelap mata memang. Iya, gelap. Apalagi kalau sudah tadi kayak Arai bilang ada pengaruh kan, narkoba, minuman keras dan sebagainya kan. Karena residivis ini kan gitu kan. Dan tadi apa residivis apa kita tanyakan kan? Curanmor. Dekat ya kan. Begitu maling jual motornya, beli itu pompa. Poms ya? Iya, poms. Ini kita berharap kejadian ini tidak terjadi ke siapapun ya Bang ya. Walaupun banyak kasus memang terjadi secara dadakan ya. Itu tadi aku bertanya-tanya tadi, apakah memang dia kebetulan bertemu atau memang sudah diikuti gitu karena ya. Dia kan sempat mengantri. Yang membuat itu jadi agak janggal tadi adalah dia sempat mengantri. Kenapa nggak masuk aja ya? Masuk aja kan? Oh gitu ya. Saya di antri mau masuk, buka. Iya. Langsung. Iya. Memang ini inisialnya REM ya. REM. Rem. Wah. Ini kayak nama grup band ya. Rem. Losing My Religion. Wah. Iya. Ini merusak nama grup band mantap ini. Ya, itu tadi berita kedua. Ini kita lanjut ke berita ketiga. Juga dari ini kayaknya kita berdarah-darah semua. Berdarah. Ini kan yang ketiga ini kayaknya nggak ada darahnya. Bisa jadi. Bisa jadi ada darahnya. Bisa. Kan belum. Ya Bang, silakan Bang. Ini berita ketiga kita. Nah, ini berita kelanjutan dari kalau Tribuners ingat kasus
pencabulan ya, dugaan percobaan. Udah sudah ya. Berarti pencabulan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Polsek di Kuta Limbaru. Ini namanya Bribka Rahmat Hidayat Lubis. Ini bikin malu klan Lubis ini. Padahal Lubis banyak jadi kadis apa kan? Ya, jadi pejabat-pejabat kan? Sekarang banyak. Sekarang kan banyak. Semua. Dia aja kayaknya yang dia apa aja ya? Ini kalau tahu Pak Edi Ramayadi rusak nih. Iya. Kau buat malu atuh. Pak Edi kan enggak marga Lubis, Bang. Istrinya. Oh iya. Iya. Kalau yang lain ku angkat kau buat pula kayak gini kan mungkin kata Pak Edi. Tapi bergulirnya kasus ini Bribka Rahmat Hidayat Lubis tadi siang menjalani pemeriksaan sidang kode etik di Polda Propam Polda Sumut. Walaupun tadi kabarnya ini ya mau dipecat katanya kan. Dipecat. Tadi kan kabarnya yang dari semalam kita terima bakal ada upacara PTDH terhadap Bribka Rahmat Hidayat Lubis yang sempat cabuli wanita hamil gitu kan. Nah, ternyata tadi rupanya masih sidang kode etiknya. Dan ternyata pemeriksaannya kan molor. Nah, tadi sengaja nggak tahu ya. Pengacaranya bilang dia diundang jadwalnya jam 10 pagi, tahunya sampai jam 2 jam itu nggak ada juga. Kemudian akhirnya mereka dapat informasi habis zuhur jam 1. Nah, pasalnya ini kan korbannya itu dihadirkan. Korbannya tadi saya lihat pakai kursi roda ya. Iya, Ibu MU ya. MU 19 tahun itu datang dari Aceh. Untuk menghadiri sidang kode etik sebagai saksi. Jadi beliau itu pakai kursi roda karena baru melahirkan kan? Belum kuat. Kemudian katanya tadi dari Aceh nggak sarapan katanya, Bang. Makanya sempat lemas. Ya kan biasa mungkin nggak selera makan atau apa kan? Kalau dari Aceh bukan sarapan namanya, makan dini hari. Iya. Kan 6 jam. Iya betul. Belum sarapan itu. Sarapan jam 7. Nggak makan lah ya. Nah, dia kan dalam kondisi yang tidak prima karena belum stabil karena baru selesai operasi waktu lahir ya, lahiran itu ya. masih basah ada, ya. Masih basah dan sempat katanya infeksi. Tapi mudah-mudahan nggak ini lah. Ini ada videonya? Ada videonya, kita lihat dulu videonya. Kepada rekan-rekan media, perlu saya sampaikan bahwasanya kehadiran saya di sini adalah undangan dari Bitpropam untuk menghadiri sidang kode etik terhadap RHL, oknum yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap klien saya yang bernama Miratullah. Jadi sidang ini adalah sidang kode etik. Jadi kehadiran saya di sini dipanggil adalah sebagai saksi. Yang perlu saya sampaikan. Nah, bahwasanya di dalam undangan tersebut itu pukul 10 with agenda yang akan yang akan dilaksanakan. Namun sampai saat ini karena ada sesuatu hal ini sudah molor jadwalnya sudah 2 jam. Jadi saya baru mendapat informasi setelah ba'da zuhur nanti agenda persidangan kode etik terhadap oknum RHL akan dilanjutkan. Nah, khususnya terhadap saya sebagai PH dari Miratullah akan dimintai keterangan sebagai saksi di dalam persidangan nantinya. Nah, itu tadi cuplikan kehadiran korban dan keterangan pengacaranya ya, Bang, di Bitpropam Polda Sumut ya. Sepertinya ada kekecewaan karena terlalu lama proses sidang kode etik itu ya. Dan kita belum tahu ya hasilnya apa ya. Tapi mungkin kawan kita sudah tahu.
si Ada Freddy. Freddy. Bukan Budiman ya. Santoso ini ya. Ini Santoso. Ya, selamat sore Freddy. Bukan Freddy Budiman. Bukan Freddy Budiman. Ya, selamat selamat sore, sore. Ya, silakan dilaporkan seperti apa tadi perjalanan sidang kode etiknya Freddy. Ya, jadi tadi Bang, Polda Sumut, Propam Polda Sumut menggelar sidang kode etik terhadap Bribka Rahmat Hidayat Lubis yang diduga melakukan pemerasan dan juga pencabulan terhadap istri tahanan narkoba di Polsek Petaling Baru. Nah, tadi juga hadir itu korban MU bersama keluarganya. Nah, setelah proses sidang tadi selesai sekitar pukul 17 tadi, rupanya tidak diputuskan seperti apa hasilnya karena Bribka Rahmat Hidayat Lubis ini dalam persidangan membantah telah menyetubuhi atau mencabuli si MU. Dia berdalih bahwa tidak ada melakukan hal tersebut. Namun pada saat itu dijelaskan oleh kuasa hukumnya tadi bahwa ketika itu pada dalam sidang kode etik MU ditanya, disuruh menjelaskan apa yang kamu kenali dari tubuh si Bribka Rahmat Hidayat Lubis. Nah, di dalam sidang itu si MU mengatakan bahwa ia ada mengenal ciri-ciri tanda lahir dari Bribka Rahmat Hidayat Lubis, yaitu sebuah tai lalat yang ada di punggungnya. Pada saat itu juga Bribka Rahmat Hidayat Lubis disuruh untuk membuka pakaiannya di dalam sidang dan ternyata benar ketika dibuka itu ada tanda lahir tersebut begitu. Namun ia masih berdalih dan akhirnya dia mengatakan bahwa ia bisa menghadirkan seorang saksi besok sehingga keputusan sidang itu ditunda sampai besok. Jadi besok akan ada sidang kode etik lagi. Dia akan menghadirkan si Bribka Rahmat Hidayat Lubis ini akan menghadirkan saksi dari customer service hotel yang disebutkan itu. Gitu Bang. Jadi hasil sidangnya itu ditunda, besoklah akan diputuskan setelah ia menghadirkan seorang saksi. Dan tak hanya itu, tadi juga sempat dijelaskan bahwa CMU ini ditanya soal kendaraan si Bribka Rahmat Hidayat Lubis, bahwa ia mengenal ciri-cirinya adalah Honda Mobilio, dan pada saat itu juga sedang terparkir di depan Bitpropam Polda Sumut. Nah, di situ dia sempat disuruh keluar dan melihat bahwa itulah mobil yang mereka gunakan gitu. Pada saat berjumpa dengan Bribka Rahmat Hidayat Lubis dan ke hotel gitu Bang. Berarti pada saat di hotel itu si pelaku ini sudah diduga melakukan apa ya? Sudah buka baju artinya kan? Kalau korban tahu ada tai lalat 2 di punggung itu kan artinya menunjukkan saat di dalam hotel itu sudah tidak mengenakan pakaian begitu ya? Tapi di belakang ya? Iya Bang. Di belakang sini. Mungkin pas lagi nyabu gini kan? Kan dia sempat dikabarkan mengonsumsi sabu. Iya. Jadi tadi Bribka Rahmat Lubis tadi membantah telah melakukan dia membantah pelecehan. Tapi namun ketika pada saat berada di dalam kamar itu kira-kira pengakuannya ngapain, Fred? Kalau pengakuan kilahnya aku nggak melakukan, misalnya ya, aku tidak melakukan pelecehan kepada gitu ya. Ibu MU ya kan. Tapi aku melakukan ini ya. Kira-kira apa? Gitu. Kilahnya dia mengatakan bahwa tidak ada melakukan begitu aja Bang. Namun kan CMU ini bilang bahwa awal mulanya dia tuh sambil mengonsumsi narkoba lalu mencumbu dan kemudian ya kemana-mana begitu Bang. Berarti usai nyabu si pelaku buka baju ya, mungkin berkeringat kan, ya kan, lalu konak gitu ya, langsung gitu kira-kira ya Pet, kalau dugaannya ya. Iya Bang. Sehingga si korban tahu ada 2 tai lalat di punggung. Waduh, ini gawat ini. Itu masih di punggung ya, belum di lain, misalnya di mata kayak Freddy kan ada itu tai lalat di mata gitu ya. Waduh, ini sangat apa? Jadi nggak bisa mengelak lah ketika diminta membuka baju itu ya? Iya Bang. Itu yang minta si Bribka Rahmat buka baju orang propam lah ya, ketika ingin menyingkronkan keterangan itu ya, gitu ya? Iya, jadi pada saat itu tanya apa yang kamu kenal dari badan Bribka ini. Kalau kamu bilang dia
setelah melakukan tindakan asusila itu. Itulah dibilangnya Bang, tai lalat yang ada di punggung, dan ternyata benar ada. Tolak ya, nggak bisa ngelak ya, tawan kau kan gitu kan. Itu sih yang di punggung ya kan. Untung nggak dibilang apa di apanya ada katanya, buka celanamu. Iya. Ada yang mau abang tanyakan, kayaknya abang sedikit agak bingung setelah mendengar dua tai lalat tadi ya. Iya kan? Aku teringat dulu beberapa. Ada juga yang punya tai lalat kan? Iya kan? Minta karaoke kan? Iya. Yang ketika kita buat pejabat beritanya, juga itu ya? Oh pejabat, tapi udah masuk sekarang. Udah masuk ya? Kabarnya. Sekolah. Baik Fred, barangkali itu saja Fred. Mungkin bisa nanti diikuti terus seperti apa perkembangan kasus ini, karena ini kan belum ada hasilnya. Kemudian nanti setelah hasilnya keluar, bagaimana janji Kapolda melakukan tindakan PTDH terhadap Bribka Rahmat yang diduga sudah beberapa kali terjerat kasus narkoba begitu. Ya barangkali walaupun tidak terbukti melakukan itu kan terbukti membawa korban ke orang yang bermasalah itu kan tidak boleh kan. Nah, ini teringatnya kan Ibu MU ini kan sebelumnya sempat ikut ditahan juga ya Fred ya, sempat ikut dibawa ketika penggerebekan itu terjadi kan. Nah dan dilepas kabarnya karena ada barter soal sepeda motor kan? Iya, jadi kemarin itu setelah dilakukan penggerebekan, nah itu kan 3 orang yang dibawa, suaminya dan teman suaminya. Nah si MU ini juga dibawa. Nah mereka itu dibawa ke sebuah tempat yang diduga itu merupakan sebuah stadion itu Bang. Jadi disitulah mereka meminta agar sepeda motornya itu diklaim gitu. Nah atas itulah si MU ini dibebaskan gitu, diantar kembali ke kosannya gitu Bang. Jadi seperti ada barter gitu antara MU dan 2 sepeda motor, handphone dan beberapa barang pribadi milik mereka begitu. Iya. Memang saya agak sulit berkata-kata kalau sudah menyangkut masalah dugaan pemerasan disertai pencabulan lagi dan juga pemakaian narkoba. Iya. Waduh, ini double ya. Iya. Ini kalau ditilang pakai kalkulator nih kan. Berapa nih? Itu ya. Banyak ya. Iya. Ya Fred, terima kasih Fred. Selamat sore, selamat bertugas kembali Fred. Terutama ikuti soal itu Fred barangkali kita, karena hasilnya ya. Bribka ini kan akan menghadirkan saksi. Iya. Ya kemungkinan kan saksi ini menguntungkan dia kan, tidak memberatkan dia. Dan si korban yang mau menghadirkan saksi ya? Korban atau Bribka yang akan pelaku? Si Bribka Bang. Bribka. Dan menariknya saksi yang akan dihadirkan adalah resepsionis hotel. Berarti kayaknya langganan dia di hotel itu ini. Ya kan, hanya busana gitu. Mungkin bisa dilihat Freddy nanti kira-kira arah dari keterangan saksi ini ke arah mana gitu kan. Seperti apa gitu. Ya apakah memberatkan atau meringankan, seperti itu ya. Itu kapan kira-kira Freddy akan dihadirkan? Besok ya? Besok Bang. Ya baik. Oke Freddy, terima kasih atas laporannya Freddy. Ya Bang, terima kasih Bang. Ya, itu tadi laporan dari Freddy Bang, ini semakin menarik karena Bribka Rahmat Hidayat Lubis akan menghadirkan saksi ya. Istilahnya ini pledoi lah ya, pembelaan ya. Ya kan, saksi meringankan ini kayaknya ya. Enggak ya, kita menarik apa yang akan disampaikan oleh resepsionis. Sementara dia mengaku sudah berada di dalam kamar, tapi dia tidak mengaku melakukan pelecehan terhadap korban gitu. Apa yang akan disampaikan oleh resepsionis? Mungkin saya nggak lihat, saya nggak dengar. Barangkali kan nggak ada suara-suaranya ya? Pak. Mungkin ya, cuman. Iya ya. Ini kita tunggulah ya hasilnya ya. Ya, dan tadi komitmen dari pimpinan polisi lah yang akan melakukan memberikan putusan ya, karena karena sesuai dengan apa yang mereka sampaikan sebelumnya kan. Iya. Akan
kita tindak tegas. PTDH, pemecatan tidak dengan hormat. Tidak dengan hormat. Pecat lah ya. Pecat. Itu biasa kan yang dibuka baju iya, kan. Informasi yang kita terima kemarin seperti itu. Akan janjinya masih diperiksa. Diperiksa. Oke. Kayak oke, kasih poin dulu. Itu ya. Itu sudah 3 berita yang bisa kami sampaikan. Sedikit kami review tadi, kebetulan ada juga yang nanya ini, ada juga yang menyampaikan ini nama bandar narkobanya. Ada ya? Iya. Wow. Prostitusi harus apa kan gitu kan? Harus diberantas. Jadi tadi berita pertama kita itu menyangkut masalah keberadaan kafe neraka. Kafe neraka ini ada di kawasan Namurambi. Aku ya namanya kan? Sampai sekarang masih agak ngeri kan? Kafe neraka. Ya? Mungkin pemilihan diksi neraka itu karena berada di tempat yang terujung di tengah perkebunan sawit, melewati sungai kan, gitu kan, kayak lagu Ninja Hattori tadi, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Makanya dibuat namanya kafe neraka gitu ya. Nah, ini sangat bahaya sebenarnya keberadaan kafe neraka ini, karena diduga menjadi tempat perdagangan anak di bawah umur ya. Anak-anak di bawah umur yang perempuan ini dipaksa untuk melayani om-om hidung belang, atau bisa kita bilang yang dikenal oleh cepu-cepu sekarang tubang ya. Bukan ya. Bukan. Kalau netizen yang nakal gitu, Bang Are kayaknya sama tubang. Ya, ini sangat berbahaya sebenarnya keberadaan kafe neraka ini, Bang. Karena itu tadi dia tidak hanya menjadi tempat penyedia prostitusi, tapi bisa menjadi tempat peredaran narkoba juga begitu kan? Karena yang datang kan pemabuk semua ya kan. Memang belum tentu semua pemabuk itu pecandu narkoba, tapi potensi untuk menggunakan narkoba di tempat yang seperti itu kan pasti ada. Ini kafe-kafe seperti ini sepertinya apa ya? Memelencengkan istilah kafe itu sendiri. Iya, itu betul. Itu bukan kafe. Itu apa? Pakter lah ya. Pakter enggak ya? Pakter pun tidak. Pakter itu apa ya, adat budaya lah masyarakat Batak ya. Pakter ya tempat nongkrong terbuka, ya. Nggak ada tempat tertutup, nggak ada balai-balai hutan. Nggak ada ya? Enggak lah. Dia terbuka dan dia menyediakan tuak misalnya, apa semua ya, memang khusus untuk tempat bersenang-senang, tempat bersosialisasi, bernyanyi, saling bercerita. Iya. Kalau kesana kan bukan untuk bernyanyi. Bernyanyi ya kan, tapi bernyanyi dengan siapa? Itu. Dan ini anak di bawah umur lagi kan, ini sangat berbahaya sebenarnya. Dan itu lampunya dari mulai kita masuk sampai kita keluar gelap. Ketika dia sudah tutup baru terang. Iya, betul. Kan? Terbalik memang. Kalau kafe yang betul-betul kafe kita di sana itu terang benderang. Ketika tutup mati lampunya. Ini terbalik. Ketika dia beroperasi lampunya mati. Ketika dia tutup lampunya itu. Dan itu udah berserak. Iya. Awak kira perempuan juga ya kan? Kok ada pentungan? Rupanya gagang kursi. Tembus. Ya kan? Tapi ini harus menjadi atensi juga, tidak hanya pihak kepolisian ya, Bang, khususnya Polresta Bes Medan dan Polresta Deli Serdang ya, karena ini kan kawasan Deli Serdang. Nah, artinya harus ada pengusutan dan penindakan khususnya kepada Muspika lah. Pimpinan kecamatan ya kan, camat harus panggil juga ini kadesnya, atau camatnya juga tahu keberadaan kafe neraka ini kan, gitu kan. Besar gak sih kafenya nih? Nah, ini pasti lumayan lah. Dia biasa ada gubuk-gubuk gitu, Bang, biasanya. Iya, memang biasanya gitu. Kalau di sawit-sawit kan sawit-sawit kan dibuat ini satu. Aku dalam bayanganku sudah lah. Kayu kan? Tepas-tepas lah ya, tepas bambu ya. Ada apa tuh?
kawat-kawat. Kawat, kayak kandang ayam ya. Semi-semi kandang ayam ya. Iya. Sama lampu tuh temaram aja dia, ya kan? Banyak kalau dekat-dekat sini banyak contohnya. Iya. Makanya kalau nanti banyak tuh. Iya. Dekat-dekat rumah Abang juga banyak kan gitu. Jadi kalau kita lewat ada senternya. Iya. Iya. Sini Bang. Ya kan? Itulah makanya kita tahu kan kalau dia lagi beroperasi gelap gulita. Gelap, ya kan? Lampunya pun yang tik-tik. Nah, gitu iya kan. betul. Makanya nanti Bang kalau misalnya kepala desa atau kepala dusun bilang nggak tahu ya kan, itu mustahil menurut saya. Peka barangkali. Iya, karena kalau udah KP ini kan musiknya suaranya iya jam 7 ke jam 9 mungkin samar-samar suaranya kan, tapi kalau sudah tengah malam kan dangdung makin ya malam kan. makin keras. Puncaknya itu jam 3. Jam 3 ya, kayak di Sunggal lah ya, dekat rumah Bang ya. Iya kan? Iya. Itu musiknya itu macam-macam kan? Macam. Apa lagu Korea pun ada. Lagu Korea, musiknya musik Korea, liriknya apa, tapi nyanyi bahasa Indonesia dia. Iya. Ini Bang kebetulan ternyata salah satu dari korban ini kemanakannya teman saya. Iya, yang inisial A. Tadi teman saya nelpon, Bang ini gini, ini keponakan kita. Waduh. Saya bilang, iya ya coba nanti saya koordinasikan ke teman-teman agar pelakunya ini bisa cepat ditangkap begitu ya. Iya, kan nggak gampang lah. Apa maksudnya maksudnya mudah lah untuk menangkap si pelaku ini karena masih remaja, orang teroris aja bisa dapat kok ya kan. Masa ini nggak bisa dapat kan? Ya, tapi bisa juga. Bisa kalau dilindungi apa ya? Mafia-mafia. Ini satu loh. KP ya? Iya, satu orang. Yang 9 atau 10 tuh ya. Yang di apa sana yang nggak ketangkap sampai sekarang. Yang mana Bang? Katanya yang menyekap bocah. Oh iya. Yang plus, iya. Tapi sekarang nggak tahu sampai kan? sekarang 10 ya 10 orang ya. Iya betul nggak terungkap ya kasusnya. Terungkap itu seakan-akan itu apa ya, pelakunya itu adalah Ninja Tori juga. Yang bisa menghindar ya. Bisa saliap dan kemana-mana kan. Iya betul. Ya kita berharap ini kasus menyangkut keberadaan KP Neraka ini pertama kalau bisa KP Neraka ini dirazia, digerebek, dan kalau terbukti ada dugaan perdagangan manusia silakan ditutup kan gitu. Kalau misalnya ada peredaran narkoba silakan ditangkap, diproses. Ya kan Bang? Kok neraka? Karena tempatnya itu tadi. Ya, karena tempatnya itu tadi. Mau KP surga gitu. Ya, kan? Ya surga kan nggak gelap. Oh iya betul. Baru ditanya, kau udah pernah ke surga? Iya. Emangnya neraka gelap juga? Gelap. Ya, belum tentu. Kan ada apinya. Terang itu api. Terang dan panas ya. Ya itu berita pertama menyangkut keberadaan KP Neraka, dan kedua tadi menyangkut masalah ada seorang istri yang disabet pakai senjata tajam oleh suaminya karena diduga sang suami tidak terima Inisialnya akan dicerai. AF, ternyata AF 20 tahun ya sudah bercerai. Bukan bercerai, sudah pisah ranjang, pisah rumah selama 6 bulan dengan suaminya, inisial REM. Dan itu tadi rumah tangga sering cekcok dan apa sebagainya. Ini sudah punya anak ya? Apa mungkin karena nikah muda ya? Mungkin bisa Bang, karena ego masih terlalu tinggi. Tinggi ya, jadi sering berkelahi tidak punya apa ya, apa namanya, saling pengertian. Iya, mana ada kalau masih baru tumbuh kan. Ya maksudnya baru tumbuh kedewasaannya. Belum dewasa kayak Pak Sepayung misalnya ya. Pak Sepayung mengayomi dia. Paham lah dia. Adik itu nggak balas WA pun ya mungkin dia istirahat gitu kan. Iya. Kalaupun adik itu nggak negur pun dia diam aja dia. Tapi melirik gini ya. Iya. Ya itu berita kedua menyangkut masalah KDRT sebenarnya ini, tapi bisa menjurus upaya tindak pembunuhan. Ya kan, karena sudah membawa senjata tajam kan gitu kan. Ya cuma itu ya menjadi tanda tanya tadi ya. Apakah ini direncanakan atau ini memang kebetulan jumpa gitu. Tapi ketika itu kebetulan kok bawa pisau. Iya, itu kan. Iya kan? Apakah dia sehari-hari memang bawa pisau? Tahu jualan ayam potong. Iya kan? Tapi tukang ayam pun kayak enggak ada bawa pisau. Enggak lah. Pisaunya ditinggalkan di kedainya. Iya kan?
Itu berita kedua. Dan berita ketiga tadi menyangkut masalah oknum Polsek Kutalimbaru yang diduga mencabuli istri pelaku narkoba yang sekarang sedang menjalani sidang kode etik di Bid Propam Polda Sumut. Dalam persidangan kode etik terungkap pula bahwasannya memang indikasi dugaan pencabulan itu ada karena korban sempat ditanya apa yang kamu kenali dari tubuh pelaku, dan ada korban bilang ada dua tai lalat di bagian punggung. Wah, begitu diminta membuka baju ternyata benar ada tai lalat di punggungnya Bribka Rahmat gitu. Besar kayaknya tai lalat. Nggak tahu apakah sebesar teh hidung atau iya, karena kalau kecil kan nggak nampak. Nggak ya. Iya. Tapi bisa aja agak kecil. Kan ada juga kecil tapi terang, Bang. Iya kan, ada kan? Iya. Jadi nampak gitu. Oh, ini tehatnya gitu ya. Terang ya. Iya. Pak Simayun kok ketawa. Ya, itu kita berharap ini masalah ini cepat benar-benar apa namanya janji Pak Kapolda untuk melakukan tindakan tegas itu bisa benar-benar terbukti. Dan yang terakhir masih menyangkut KP Neraka tadi. Ini karena korbannya anak-anak di bawah umur. Saya ingin menyampaikan imbauan lah kepada teman-teman khususnya adik-adik remaja ya kan. Ketika punya persoalan gak perlulah sampai sporing lah bahasanya ya kan. Ya cukup cerita ke teman atau misalnya jumpai orang tua, "Ma, aku begini-begini." Gak perlu sporing lah. Kalau sporing nanti bisa seperti ini kejadiannya ya kan. Persoalannya apa sih ya kan sebenarnya sampai sporingnya iya gitu lebay kan. Kali ya 3 orang lagi. Ini banyak nonton sinetron di Indosiar kayaknya. Enggak, Korea enggak bagus ya. Bagus. Iya. Sering nonton Korea sekali. Iya kan, makanya kita berharap kalau punya masalah jangan sampai ini, karena kerugian nanti ada pada diri kita sendiri Bang. Niat kita kan karena kita sporing nggak punya uang kan, niatnya mau cari kerja Bang, untuk cari-cari uang jajan lah. Rupanya jumpa apa kawan yang otaknya memang jahat dan ngolah kan gitu. Udah kok kerja di warung kopi ya kan. Rupanya jadi waiter. Iya, waiter. Rupanya dipekerjakan di KP Neraka untuk melayani om-om kan. Masih beruntung lah tidak sampai dicekoki narkoba begitu kan. Nah, ini buat adik-adik kita, orang-orang tua yang ada di rumah ya kan, netizen yang punya adik perempuan ini coba dikasih tahu adiknya gitu ya kan, adik-adik perempuan ini ya jangan sampai terjerumus lah ya kan. Banyak orang-orang di luar sana. Iya. Kalau ada masalah sama abang pun bisa. Nanti abang kasihkan masukan lah, masukan dan saran. Udah sini. Abang tidak mengambil kesempatan. Enggak. Abang mengayomi kok, mengayomi dan melindungi kayak moto polisi, ya kan? Kayak apa? Peduli lindungi. Iya. Ya kan? Tinggal di-download aja. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman netizen yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan juga sudah memberikan akhir dan sudah memberikan komentar tanggapan ya kan. Tanggapan termasuk salah satu yang agak ngeri. Ini nama bandarnya WDN katanya ya kan. Kakinya RZ katanya. Wow, ya kan. Coba nanti kita teruskan ini kepada pihak yang memiliki kewenangan ya untuk melakukan penangkapannya. Iya. Terus apa nih? Bagaimana pendapat tentang SPBU gratis? Iya. SPBU gratis? Nggak ngerti. Bayar. Oh, ini Erick Thohir kayaknya nih. Oh, apa? Soal toilet. Aduh, toilet. Kalau bukan SPBU gratis itu artinya bayar lah, Bang. Ya kan? Ambil minyak nggak bayar itu SPBU gratis. SPBU. Tapi kalau misalnya buang air kecil di SPBU gratis. Iya, itu Erick Thohir ya. Erick Thohir tadi. Ya bagus lah. Cuman ya kan? Iya bagus lah. Bisa kok kalau kita sering ya bayar nggak bayar. Buang air nggak bayar. Izin Bang. Izin aja. Izin atau keluar. Iya. Kan nggak dipaksa kayaknya tuh ya. Ada juga yang maksa. Ada juga ya. Ada, Bang. Uang apa ya kan? Kasihan kata gitu. Kalau nggak kita kasih gimana? Apa disuruh kita masukkan lagi air kencing kita yang sudah kita keluarkan kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin juga dipukuli kan? Masa gara-gara 2.000.
Ada tadi yang di video Erick Thohir itu marah buang ya. air buang air besar kecil 2.000 kan. Mandi 4.000. 4.000. Ada juga. Ada. Oh, kalau jarak jauh tuh ya. Di lintas biasanya. Iya. Kalau di Medan-Medan ini kayaknya nggak ada lah. Iya. Tapi kalau Musafir lah. jalan lintas kayaknya ada truk-truk apa ya. Mandi. Mandi. Kalau numpang mandi bayar pula. Iya. Ya kan? Air itu mau dipakai. Tapi kan ada yang air sumur bor. Iya. Ya itu apa ya bisa kami sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya. Lebih kurang mohon maaf kalau ada salah-salah kata mungkin itu kesilapan ya Bang. Walaupun ada yang ada ya. Sikit-sikit tadi ada yang Sikit-sikit ada sengaja sedikit aja ya. Sedikit aja banyak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.